wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artin Mileani, NIM 1805520132, kelas akuntansi H1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip dasar akuntansi perbankan yang isinya ada jenis-jenis akad, larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan, dan larangan terhadap transaksi yang diharamkan, sistem dan prosedurnya untuk memperoleh keuntungannya. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, ada akad. Nah, akad sendiri itu dalam bahasa Arab al-aqdu, yang artinya terikat, mengikat, dan menguatkan. Akad sendiri itu dibagi menjadi dua, ada akad tabaru dan akad tijaroh. Yang pertama ada akad tabaru. Akad tabaru sendiri berasal dari tabaro, yang artinya derma. Nah, orang yang berderma itu dinamakan mutabari atau dermawan. Kemudian pengertian dari akad tabaru sendiri itu perjanjian yang merupakan transaksinya tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba. Dan di akad tabaru ini memiliki tujuan untuk tolong menolong karena sifatnya yang sosial. Di sini akad tabaru itu tidak mencari keuntungan karena sifatnya yang sosial. Nah, di akad tabaru sendiri ada 3 bentuk jenis akad. Yang pertama itu meminjamkan uang, yang kedua meminjamkan jasa, dan yang ketiga memberikan sesuatu. Mari kita bahas yang pertama, memberikan jasa. Memberikan jasa ini ada tiga akad. Yang pertama tidak mensyaratkan apapun, dan di akad ini namanya akad hard. Kemudian yang kedua mensyaratkan dalam jumlah tertentu. Akad ini menggunakan akad ran. Kemudian yang ketiga meminjamkan yang bertujuan mengambil alih piutang dari pihak lain atau menggunakan akad himawalah. Yang kedua, meminjamkan jasa. Yang meminjamkan jasa ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, meminjamkan jasa atas nama orang yang dibantu atau menggunakan akad wakalah. Kemudian yang kedua itu jasa penitipan atau jasa pemeliharaan. Nah, ini menggunakan akad wadiyah. Kemudian yang ketiga, jaminan yang diberikan kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajibannya. Nah, ini menggunakan akad kafalah. Kemudian yang terakhir itu memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu itu bisa seperti ada akad hibah, akad wakaf, sedekah, dan hadiah. Jadi seperti itu akad tabaru. Kemudian yang kedua jenisnya ada akad tijaroh. Nah, akad tijaroh sendiri memiliki pengertian perjanjian yang menyangkut transaksi laba. Nah, yang tadi kan akad tabaru itu tujuannya untuk tolong menolong karena tidak ingin mendapatkan keuntungan. Tapi di jenis akad yang kedua, akad tijaroh ini perjanjiannya menyangkut transaksi laba, dan akad ini mencari keuntungan karena sifatnya yang komersial. Nah, di akad tijaroh ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada natural uncertainty kontrak, dan yang kedua natural certainty kontrak atau NCC. Mari kita bahas kontrak yang pertama, natural uncertainty kontrak. Di kontrak ini mengandung ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan, dan di dalam kontrak ini pun keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Maka kan kita kalau berbisnis kan tidak tahu kan apakah bisnis ini untung atau rugi. Nah, ketidakpastian itu dapat menyebabkan akad ini dilarang karena termasuk dalam hal riba. Kemudian yang kedua, natural certainty kontrak atau NCC.
Di kontrak ini mengandung kepastian dalam memperoleh keuntungan baik segi jumlah dan waktu penyerahan. Kalau yang tadi tidak ada kepastian, yang NCC ini berarti ada kepastiannya. Nah, macam-macamnya dari NCC itu apa aja sih? Macam-macamnya itu ada akad jual beli dan akad sewa menyewa. Akad jual beli itu ada 5. Yang pertama itu ada bai nakdan. Bai nakdan itu transaksi secara tunai. Jadi kita membayarnya itu secara tunai. Kemudian yang kedua itu ada bai muajal. Nah, di bai muajal itu transaksi jual belinya secara kredit atau mencicil. Yang ketiga ada murobah. Murobah itu transaksi yang keuntungannya secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Jadi kita sudah tahu keuntungannya itu antara penjual dan pembeli. Kemudian yang keempat ada salam. Di salam ini jual belinya itu penjual dan pembeli itu sudah melakukan pembayaran di awal sebelum transaksi. Kemudian ada istisna. Di jual beli istisna itu penjual dan pembeli memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi seperti itu jenis-jenis akad, ada 2, akad tabaru dan akad tijaroh. Kemudian kita akan membahas tentang larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Nah, bagi industri perbankan, larangan dalam transaksi ini diwujudkan dalam pemberian pembiayaan yang berkaitan atas aktivitas penggadaan jasa, produksi makan, minum, dan barang konsumsi yang dilarang atau diharamkan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Sebagai bank syariah, kita dituntut untuk memastikan kehalalan usaha tersebut, karena kita sebagai pihak bank yang memberikan pinjaman akan memberikan dana kepada yang meminjam dana tersebut. Nah, Rasulullah juga telah melarang umatnya untuk tidak menjual barang-barang haram seperti kayak patung dan hewan bangkai, babi dan hamar atau minuman keras. Maksud dari menjual hewan bangkai itu diartikan seperti kita tidak tahu bagaimana pemotongan atau penyembelihan hewan tersebut. Jadi jika kita memakan makanan yang belum diketahui seperti apa, kita akan memakan makanan yang haram, dan juga kita juga akan memperoleh harta yang haram. Kemudian juga menjual narkoba, ganja, opium, menjual dan menawarkannya itu merupakan orang-orang mujrim atau pelaku kriminal. Nah, jika kita menawarkan, mengedarkan atau menghasut orang-orang, kita juga akan dilaknat oleh Allah karena benda tersebut sangat haram. Menjual rokok dan tembakau itu juga dilarang oleh agama, karena rokok itu barang yang jelek. Rokok tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan rokok bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan penyakit. Dan orang yang tidak merokok pun juga akan terkena imbasnya. Mereka yang menghisap asap rokok juga akan sakit. Rokok juga dapat membuat bibir kita gelap. Rokok juga dapat membuang-buang harta kita. Rokok juga akan kesehatan kita terganggu karena rokok, kesehatan kita jadi jelek. Maka dapat dipastikan bahwa rokok itu tidak ada manfaatnya sama sekali dan rokok itu haram. Selain menjual rokok, tembakau atau ganja dan lainnya, menjual majalah-majalah atau film porno berisi wanita telanjang itu dilarang oleh agama. Jika kita membuka tempat untuk menjual film untuk usaha, maka kita membuka tempat untuk maksiat.
dan usaha yang kita lakukan itu juga haram. Maka jika sudah melakukan tersebut akan mengundang murka Allah. Nah, kita sebagai umat muslim seharusnya mencegah, memusnahkan, dan menyingkirkan hal-hal tersebut agar tidak terbawa oleh nafsu. Jadi seperti itu larangan terhadap barang atau jasa yang diharamkan. Jadi kita sebagai umat muslim harusnya memilih-milih dulu dalam berusaha. Kemudian kita akan membahas larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedurnya. Nah, selain melarang transaksi yang diharamkan zatnya, Islam juga melarang transaksi terhadap sistem dan prosedur untuk peroleh keuntungan. Nah, di sini ada 6 jenis. Yang pertama ada tadlis, ketidaktahuan satu belah pihak. Yang kedua ada ghorar, ketidaktahuan kedua belah pihak. Yang ketiga ada iktikar atau rekayasa pasar dalam pasokan. Dan yang keempat ada bai najas atau rekayasa pasar dalam permintaan. Dan yang kelima ada masyir atau judi. Dan yang keenam ada riba. Larangan yang pertama yaitu ada tadlis. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak, yaitu penjual. Kemudian di tadlis ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama ada kuantitas. Misal di kuantitas ini penjual mengurangi suatu takaran yang saat disepakatinya, dan itu tanpa diketahui oleh si pembeli. Nah, misal si pembeli mengetahui ada pengurangan takaran, maka si pembeli tidak akan membeli barang tersebut. Kemudian yang kedua ada kualitas. Kualitas ini misalnya si penjual menjual barang yang cacat. Jika penjual menjual barang yang cacat dengan harga yang sama, maka penjual akan merasa untung dan pembeli akan merasa rugi. Nah, misal pembeli ini menerima barang yang cacat, maka pembeli ini tidak akan membeli barang tersebut. Yang ketiga ada harga. Misalnya di sini penjual memanfaatkan ketidaktahuan si pembeli akan harga pasar. Nah, saat seperti ini penjual akan menaikkan harga walaupun harga pasarnya itu rendah, maka penjual akan mendapatkan untung dan pembeli jika mengetahui akan merasa rugi. Yang keempat ada waktu penyerahan. Misal dari waktu penyerahan ini, penjual memanfaatkan ketidaktahuan si pembeli untuk menyerahkan barang yang sebenarnya. Misal seperti ini, proyek dapat terselesaikan dalam waktu 1 bulan. Itu adalah kesepakatan. Tapi ternyata si penjual mengetahui bahwa dalam waktu 1 bulan proyek tersebut tidak bisa selesai. Nah, jika ada taktik seperti ini, maka itu sangat dilarang karena akan membohongi pembeli. Nah, sebagai contoh lain itu saat transaksi penyewa tenaga kerja. Biasanya saat menyewa tenaga kerja, pemberian biaya atau pemberian bayarannya dilakukan di akhir saat pekerjaan telah selesai. Karena jika kita memberikan harga di awal, jika pekerja tidak sesuai, maka dia akan bermalas-malas saat bekerja. Untuk menghindari taktik tadlis ini, baik itu secara jual beli ataupun sewa menyewa, sebaiknya Bank Syariah melakukan hal tersebut secara transparan agar si penjual dan pembeli mengetahui semua informasinya. Segala jual beli ataupun sewa menyewa harus disepakati antara kedua belah pihak dan mengetahui semua informasi.
Kemudian yang kedua dari larangan tersebut ada ghorar. Nah, ghorar sendiri itu hampir sama dengan tadlis. Namun di ghorar ini kedua belah pihak tidak mengetahui informasi tersebut. Nah, contoh dari ghorar ini kita akan membahas ada 4. Yang pertama kuantitas. Misal di kuantitas ghorar ini penjual membeli seluruh hasil panen yang belum diketahui atau belum menunjukkan hasilnya. Nah, di sini penjual dan pembeli tidak mengetahui bagaimana berapa kuantitas yang nanti hasilnya keluar. Misal hasilnya lebih tinggi daripada uang yang diberikan, maka pembeli akan merasa untung. Tapi jika hasil yang setelah panennya rendah, maka pembeli akan merasa rugi. Kemudian yang kedua ada kualitas. Di sini misalnya penjual membeli sapi yang masih di dalam rahim induknya. Nah, di sini kan kita harus mengetahui bagaimana kondisi sapi saat dilahirkan. Misal saat sapi dilahirkan baik, maka pembeli akan merasa untung. Tapi jika sapinya ternyata ada cacat, maka pembeli akan merasa rugi. Karena kita akan mengetahui kualitas sapi itu saat sapi dilahirkan. Yang ketiga ada harga. Nah, di ghorar ini dapat terjadi jika kedua belah pihak tidak mengetahui satu sama lain tentang harga yang pasti saat akan terjadi jual beli. Misalnya jual beli dengan kesepakatan seperti ini. Sekiranya barang ini lunas dalam waktu 1 tahun, maka margin yang dipakai 20%. Namun jika pembelian lunas dalam 2 tahun, maka margin yang digunakan adalah 20%. Nah, penjual dan pembeli tidak bisa mengetahui kepastiannya waktu kapan pelunasan itu terjadi. Misal pelunasannya selesai selama 1 tahun, maka si penjual ini memakai margin 10%. Namun jika lebih dari 2 tahun, maka ia memakai margin yang 20%. Kemudian yang keempat ada waktu penyerahan. Waktu penyerahan ini terjadi jika kedua belah pihak tidak tahu kapan barang akan diserah terimakan. Maksud di sini itu si penjual membeli mobil yang mobilnya ternyata dicuri. Nah, kita sebagai penjual ataupun pembeli tidak bisa mengetahui kapan waktu penyerahan mobil tersebut kembali, karena mobil tersebut telah tercuri atau dicuri. Nah, perbankan syariah harus menghindari transaksi jual beli ghorar ini karena kedua belah pihak itu belum pasti atau belum mengetahui salah satu informasinya, baik itu waktu penyerahan, kualitasnya, kuantitas, ataupun harganya. Yang ketiga ada bai iktikar. Bai iktikar sendiri merupakan salah satu transaksi yang dilarang oleh agama. Kenapa? Karena bai iktikar itu merupakan mengupayakan adanya kelangkaan dengan cara menimbunnya. Nah, bai iktikar sangat dilarang oleh agama karena bai iktikar itu menimbun barang saat kelangkaan, dan saat kelangkaan terjadi ia akan menaikkan harga dari harga aslinya. Nah, saat terjadi kelangkaan, masyarakat akan terpaksa dan akan membeli dengan harga yang tinggi dan si penjual akan mendapat permintaan yang tinggi. Syekh Syahid Sabiq rahimatullah berpendapat bahwa penimbunan dapat terjadi jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu barang yang ditimbun lebih dari apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan setahun penuh. Nah, seseorang dapat
dikatakan tidak menimbun jika tidak melebihi 1 tahun. Kemudian yang kedua itu pemilik menanti kenaikan harga barang. Nah, di sini pasti penjual ini akan menunggu saat barangnya itu mahal-mahalnya, dan si penjual akan menjual dengan harga yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada penimbunan saat masyarakat sangat membutuhkan barang-barang tersebut. Nah, jadi kan setelah terjadi kelangkaan, pasti masyarakat akan terpaksa untuk membeli barang karena barang itu suatu kepokokan atau yang bahan itu suatu kepokokan. Namun apabila barang-barang tersebut bisa berada di tangan masyarakat semua mempunyai, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai menimbun barang. Yang keempat ada bai najas. Nah, larangan yang keempat ini merupakan tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah penjual memiliki permintaan yang banyak, dan dengan adanya seperti itu harga akan melonjak tinggi atau harga akan dinaikkan. Upaya untuk menciptakan bai najas ini bisa terdapat dalam 3 bentuk. Yang pertama itu penyebaran isu. Penyebaran isu itu dimaksud untuk menarik para pembeli untuk membeli barang tersebut. Yang kedua ada melakukan order semu. Nah, yang melakukan order semu itu akan memunculkan efek psikologis orang lain untuk membeli barang tersebut. Yang ketiga melakukan pembelian pancingan, sehingga tercipta sentimen pasar dan pembeli akan membeli barang tersebut. Contoh dari bai najas itu adalah transaksi saat pelelangan. Nah, di saat pelelangan, saat terjadi suatu kesepakatan antara pelelang dan pembeli, di saat itu ada seseorang yang menawar harganya lebih tinggi. Nah, namun seseorang tersebut itu tidak bermaksud untuk membeli barang saat dilelang tersebut, karena seseorang itu hanya membohongi pembeli-pembeli dan menaikkan harga agar si pembeli itu tertarik atau akan menimbulkan pembeli itu bisa membeli barang pelelangan tersebut dengan harga yang tinggi. Tindakan tersebut sangat dilarang oleh agama karena seseorang tersebut tidak berniat untuk membeli, namun ia malah membohongi pembeli lain agar barang tersebut bisa dihargai lebih tinggi. Nah, di sini biasanya seorang tersebut sudah bekerja sama dengan si pelelang. Ia bermaksud untuk mendapatkan keuntungan dengan membohongi pelanggannya. Dengan adanya tindakan tersebut, si pelelang akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dengan cara yang batil atau dilarang agama tersebut. Yang kelima ada masyir. Larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur saat memperoleh keuntungannya adalah masyir. Masyir sendiri memiliki pengertian yaitu permainan di mana pihak akan memperoleh keuntungan, namun pihak lain akan merasa dirugikan. Contoh penerapan larangan masyir ini dalam akuntansi perbankan syariah yaitu pemberian biaya untuk perjudian. Saat kita melakukan perjudian, maka yang terjadi hanya 2 hal, yaitu apakah ia akan untung atau dia akan rugi atau gagal dalam perjudian tersebut. Nah, judi sendiri itu sangat dilarang oleh agama atau judi itu dosa. Dan jika kita memberikan biaya untuk melakukan perjudian, maka itu juga akan mendapat dosa. Di sini ada beberapa macam undian atau masyir. Yang pertama itu ada undian tanpa syarat, yang kedua undian dengan syarat membeli barang, dan yang ketiga undian dengan mengeluarkan biaya. Yang pertama undian tanpa syarat. Undian tanpa syarat ini bisa kita dapati saat di mall, di
di pembelanjaan, di pasar, ataupun di tempat-tempat keramaian lainnya. Nah, di sini biasanya terdapat kupon atau pengundian kupon dan disaksikan oleh seluruh orang yang ada di sana. Hukum dari undian tersebut boleh dikarenakan jika dalam suatu hal muamalah itu ada kehalalannya. Misal di dalam undian tersebut itu ada kesalahan ataupun penipuan, maka itu dapat disebut sebagai kezoliman atau dilarang. Kemudian yang kedua itu ada undian dengan syarat membeli barang. Nah, contoh dari pembelian barang itu di supermarket yang biasanya di depannya itu telah dipajang seperti radio, televisi, motor, atau yang seperti di supermarket kecil itu barang-barang yang kita harus membelinya untuk mendapatkan kupon undian tersebut. Contoh lain, jika kita membeli barang yang melebihi harga, misal targetnya harga itu 100, dan jika kita membeli lebih dari 100, maka kita akan mendapatkan kupon. Dan kupon tersebut nanti akan dimasukkan ke kotak dan nanti akan diundi dan mendapatkan barang yang nanti kita inginkan. Nah, kita kan berarti di sini kita harus membeli barang tersebut untuk mendapatkan kupon. Yang ketiga ada undian dengan mengeluarkan biaya. Nah, undian ini tuh maksudnya kita dalam mengikuti undian kita mengeluarkan biaya dalam memperoleh hasilnya. Misalnya seperti ini, kita mengikuti undian di televisi. Nah, kita akan mengeluarkan biaya pulsa untuk menelponnya. Contoh lain ada undian berhadiah di dalam kemasan. Nah, kita harus mengirimkan kemasan tersebut ke via pos. Maka kita akan mengeluarkan biaya untuk mengirimkan barang tersebut melalui via pos. Larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedurnya yang terakhir adalah riba. Nah, makna harfiah dari kata riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan, ataupun pengikatan. Sedangkan menurut istilah sendiri, riba dapat diartikan yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Nah, gimana sih hukum dari kita melakukan riba ini? Hukum dari melakukan riba yaitu sangat haram dan dosa. Kemudian barang-barang yang dapat diartikan sebagai barang riba itu dapat berupa emas, perak, hurd, syair, kurma, dan garam. Kemudian jenis-jenis riba sendiri itu ada 3. Yang pertama ada riba dain, yang kedua ada riba fad, yang ketiga ada riba nasi'ah atau tempo. Mari kita bahas jenis-jenis riba yang pertama. Yang pertama ada riba dain. Riba dain ini bisa disebut sebagai riba jahiliyah. Kenapa? Karena riba ini terjadi pada saat zaman jahiliyah. Riba dain ini juga dapat diartikan sebagai riba dalam utang piutang. Nah, riba dain dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada penambahan harta sebagai denda dari penambahan tempo. Maksudnya seperti ini. Misal A meminjam uang ke B. Nah, meminjam uang sebesar 1 juta dalam waktu 1 bulan. Saat jatuh tempo 1 bulan, si A ini belum bisa membayar si B. Maka si A akan berbicara seperti ini. Saya akan membayar jika diberi waktu 1 bulan lagi dengan
dengan jumlah 1.100.000. Contoh kasus tersebut dapat diartikan bahwa merupakan sistem riba mudha'afah atau melipat gandakan uang. Macam yang kedua ada pinjaman dengan bunga yang disyaratkan di awal akad. Misal si A pinjam uang ke B sebesar 1 juta dalam waktu 1 bulan. Namun si B ini meminta dalam waktu 1 bulan pembayarannya menjadi 1.100.000. Nah, itu sudah terjadi kesepakatan di awal. Riba jahiliyah seperti itu merupakan riba yang sangat salah dan riba yang mendapatkan dosa besar. Kasus ini biasanya tersering terjadi di bank-bank konvensional atau dalam istilah lain itu terkenal di kalangan masyarakat istilah menganakan uang. Termasuk dalam jenis ini itu ada riba hard atau riba pinjam meminjam. Dalam istilah lain yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjam atau mempiutangi. Misal seperti ini, meminjamkan uang dengan harga dengan jumlah 100 namun dikembalikan 110. Atau contoh lain, meminjam pen seharga 1.000 namun kita harus mengembalikan pen tersebut dengan harga 5.000. Intinya, setiap pinjam meminjam yang mendatangkan keuntungan suatu pihak itu disebut sebagai riba. Kemudian jenis riba yang kedua itu ada riba fad atau selisih timbangan. Riba fad itu memiliki pengertian yaitu adanya tukar menukar barang yang sama sejenisnya tapi tidak sama timbangannya atau takarannya. Contoh tukar menukar dalam hal emas ataupun perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dengan gandum. Dan yang terakhir jenisnya itu ada riba nasi'ah atau riba tempo. Riba nasi'ah ini memiliki pengertian tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih dengan diakhirinya atau dilambatkan oleh meminjam. Lalu bagaimana jual beli valuta asing? Nah, jual beli valuta asing itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jual beli transaksi dengan yang sejenis. Yang kedua itu dengan valuta asing yang berbeda. Nah, yang pertama jika kita transaksi jual beli dengan valuta asing yang sama atau sejenis, misal dolar dengan dolar, rupiah dengan rupiah, maka disyaratkan adanya tamatsul atau kesamaan ukuran dan takabut atau serah terima di tempat. Namun jika transaksi jual belinya itu berbeda valuta asingnya, misal rupiah dengan dolar, pound sterling dengan dolar, maka disyaratkan adanya takabut atau kontan. Nah, di sini ada juga ancaman bagi seorang pelaku riba saat melakukan riba tersebut atau pemakan riba. Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, memberi riba, atau orang yang memberi riba kepada pihak yang mengambil riba, juru tulisnya, ataupun sanksinya. Beliau mengatakan bahwa mereka itu sama. Lalu bagaimana dampak negatif dari seorang pelaku riba ini? Nah, dampak negatif dari seorang pelaku riba ini yang pertama dapat menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan atau jiwa tersebut. Kemudian yang kedua itu riba merupakan perbuatan musuh Allah. Musuh Allah itu yaitu Yahudi. Kemudian riba merupakan akhlak yang terjadi dalam kaum-kaum jahiliyah. Kemudian yang keempat itu ada pelaku riba dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan yang gila.
Kemudian yang kelima, memakan riba akan mendapatkan laknat. Yang keenam, jika kita sudah meninggal, maka pemakan riba akan dilaknat dengan cara berenang di sungai darah dan akan dilempari batu terhadap lidahnya. Kemudian yang ketujuh, ada pemakan riba diancam ke neraka jika tidak bertobat. Kemudian yang kedelapan, Allah tidak menerima sedekah dari seorang pemakan riba. Kemudian yang terakhir itu, doa dari seorang pemakan riba tidak akan diterima. Adapun dampak negatif dari pemakan riba di kalangan masyarakat. Yang pertama itu terjadi permusuhan ataupun kebencian di masyarakat. Kedua itu perbuatan riba mengarahkan pada ekonomi ke arah yang menyimpang. Kemudian yang ketiga, jual beli di atas akad saudaranya. Yang keempat, jual beli dengan cara inah. Yang kelima, jual beli dengan menjadi samsaran atau perantara. Yang keenam, jual beli dengan cara talaki al-rukban. Seperti itu materi prinsip dasar perbankan syariah yang dapat saya jelaskan. Dari jenis-jenis akad, larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedurnya, dan transaksi terhadap barang atau jasa yang diharamkan. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.